Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit di video kali ini. Kalau dari kemarin kita ngebahas si TWS mulu, kali ini refreshing ya. Sesuai di judul, kita kedatangan produknya dari Halo. Halo Smartwatch 2 maksudnya, dengan model itu LS02. Mana barangnya nih? Ini dia, bener itu? Halo Smartwatch 2 atau LS02. Eits, tapi hari ini kita juga mau giveaway lagi. Gile. Bukan dari Bongkar Bro sih. Terima kasih buat Halo yang sudah mengirimkan ya ini, Halo Smartwatch 2 dan hadiah giveaway kita yaitu sebuah Halo Moripods. Siapa yang mau, ayo? Cara ikutannya gampang banget. Cukup subscribe channel YouTube-nya Halo. Ini ada ya di bawah apa di atas? Ya, pokoknya ada lah. Nih ya. Terus kalian komen di bawah nih. Komen di bawah pakai kata-kata "Hello, aku mau Moripods." Gitu ya. "Hello, aku mau Moripods." Tuh, harus jelas. Kita tunggu komen dari teman-teman. Dan pemenangnya akan kita umumkan 1 minggu sejak video ini tayang. Nah, pemenangnya akan kita pilih secara acak menggunakan software. Ya, biar adil aja, fair gitu. Ya, kayak bangsa ini, adil dan makmur. Yang meskipun nggak adil-adil juga sampai sekarang gitu. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke videonya. Bukan yang ini, salah. Yang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lemparnya kemana, Kribo? Nah, sekarang kita baru ke videonya. Langsung aja, cekicot! Ini dia barangnya. Halo Smartwatch 2. Weh. Ya mati. Dia dibanderol dengan harga itu 289.000 di toko officialnya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan di dalam boxnya itu ada smartwatchnya yang pasti. Terus juga dapat strapnya. Terus juga ada kabel charging yang udah magnetic connector kayak gini. Terus ada user manual dan yang pasti kartu garansinya. Dan ini beneran kartu. Beneran kartu. Kalau kita lihat dari build quality-nya, sebenarnya sih ini mirip kayak Apple Watch. Mirip kan? Dia itu meskipun ukurannya lebih kecil dibanding yang 42 mm-nya Apple Watch. Tapi di harga segini 280 ribuan buat gua materialnya udah oke. Karena dia bodinya udah zinc alloy. Meskipun bagian belakangnya masih plastik, tapi ya kapan ada lagi ya? Maksudnya yang bahannya zinc alloy jarang-jarang. Karena di harga segini kebanyakan ya masih kayak smart band. Yang pastinya bahannya jadi dari plastik juga, nggak kayak gini. Tapi beneran, untuk masalah bodinya sih gue udah ngerasain dia tuh kokoh banget. Nggak ada yang kayak bakalan ringki-ringki atau gimana gitu, nggak. Dia kokoh. Untuk bahan strapnya sendiri, dia itu pakai bahan silikon TPU. TPU tuh tempat pemakaman umum sih. Bentar, lupa gue baca dulu ya. Nah, TPU itu ternyata poliuretana poliuretana termoplastik. Ya, gitu deh. Di mana bahan ini memiliki sifat-sifat ketahanan terhadap abrasi tinggi, suhu rendah, kekuatan geser tinggi, elastisitas tinggi, dan tahan minyak sama lemak nih. Tapi bahannya dia tuh strapnya tebel, jadi elastisnya menurut gua nggak yang segitunya. Maksudnya ketika gua pakai, gue ngerasainnya jadi masih agak keras. Ya gue nggak tahu sih karena memang yang dia masih agak baru atau harus dipakai dulu setahun, sebulan gitu biar agak lebih elastis. Namanya juga barang baru ya. Cuman selama tes gue 2 minggu itu gue ngerasain kayak pergelangan tangan gue itu kulitnya jadi agak iritasi, agak gatel-gatel. Cuman gue nggak tahu ya apakah ini di semua Halo seperti ini, Smartwatch 2 ini, atau cuman gara-gara kulit gue doang yang sensitif. Ya gue sih memang orangnya sensitif. Mulai sensitif. Habis itu galau aja kan? Salah lagi. Break dulu ya, sebat. Salah lagi, sebat. Mana sebat?
Dari desainnya, ya kayak teman-teman lihat ya, dia tuh polos, belegedek hitam gitu, tanpa ada embel-embel apa. Simple banget. Gue seneng sama yang kayak gini. Seriusan, gue seneng sama yang kayak gini. Maksudnya gue kurang seneng kayak desainnya si itulah pokoknya mereknya. Yang ada tulisan gitu di sininya nih. Itu kan agak gimana ya? Maksudnya gue kurang suka aja gitu yang ada tulisannya di depan. Tapi ya masalahnya itu balik lagi ke selera ya. Buat teman-teman yang punya pride sama brandnya sih nggak jadi masalah sebenarnya. Silakan aja gitu. Kalau gue sih nggak terlalu pride. Gitu. Gue sih pride-nya ke layarnya dia itu TFT 1,4 inch dengan resolusi 320 dikali 320 pixel with 2.5D curve. Dan layarnya juga sudah dilapisi oleh tempered glass. Jadi udah aman kalau sama goresan-goresan kecil gitu, nggak usah takut. Dan dia, gua cek di bawah matahari itu cekas, maksudnya jelas gitu, nggak kayak jam lain yang kadang bikin siwer kayak ini jam berapa sih nggak kelihatan gitu karena kalah sama cahaya matahari. Kalau ini nggak. Oke. Untuk masalah fluidnya sendiri buat gua sih dia udah lumayan lah ya, maksudnya nggak yang seresponsif banget ngikutin gestur dari tangan kita, tapi nggak yang gerdek-gerdek banget juga, maksudnya nggak yang jelek juga, jadi udah cukup. Sedangkan untuk bobotnya sendiri itu tanpa strapnya hanya di 19 gram. Kemudian kalau dengan strapnya itu sekitar 35 gram. Jadi ini beneran udah ringan banget. Serius cuy, gua nggak bohong. Meskipun di bagian bodinya itu masih terlihat bezelnya. Maksudnya ada jeda antara screen to body ratio ya kayak gitulah. Jadi paling ketara itu paling kelihatan itu di bagian jidat dan di bagian dagu. Ya, pinggir-pinggirnya juga masih ada. Yang menurut gua sih kalau si bezelnya ditipisin lagi bahkan lebih cakep sih. Nah, untuk bagian konektor dari strap ke bodinya, itu tuh si pinnya itu gue udah nggak ngerasain kayak yang ringkih, kayak mau potong, terus gue nggak pede, nggak. Kalau ini tuh udah tebel, jadi gue ngerasanya cakep aja. Beda kayak TWS. Beda kayak smartwatch yang sebelum-sebelumnya gue review, itu beberapa ada yang bikin gue kayak ragu gitu, karena bahannya terasa ringkih, bahkan gue ada yang dapat barang cacat buat review. Untuk bagian internalnya, sayangnya gue nggak tahu dia pakai chipset apaan. Tapi untuk Bluetooth-nya, dia sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Jadi untuk smartwatch itu sih udah oke. Untuk cara pairing-nya gampang banget. Teman-teman tinggal download dan install aplikasinya. Namanya Hello Fun. Setelah kalian isi data diri kalian, nanti kalian akan diarahkan untuk connect dengan smartwatch-nya. Tentu saja dengan kondisi Bluetooth dan location atau GPS yang menyala. Nah, tapi gue mau curhat aja nih. Selama dalam pengetesan gue tuh pakai tuh sekitar 2 mingguan gitulah. Nah, gue tuh pakai terus-terusan ya. Dia terkoneksi dengan handphone gue. Jadi buat notifikasi segala macam itu terus. Nah, lucunya smartwatch lama gue itu kan juga masih ke pairing atau masih terkoneksi dengan handphone gue. Nah, kalau lagi away sama handphone nih, Bluetooth jangkauannya tidak terjangkau gitu di luar jangkauan, dia kan bakalan keputus. Nah, ketika gue mendekati handphone gue lagi, smartwatch lama gue ini tuh dia smooth aja, langsung connect ke handphone gue dan langsung kayak nge-sync data gitu, nge-synchronize data dari si jamnya ke handphone gue. Nah, sayangnya hal itu tidak terjadi di si Hello Smartwatch 2 ini. Jadi dia kayak terputus-putus gitu antara mau connect atau enggaknya. Bahkan gua sempat maksa mau connect, dia nggak bisa dan akhirnya harus gua pair ulang. Cuman kan gua jadi mikir ya, apa gara-gara gua pakai 2 smartwatch jadi koneksinya agak bertabrakan. Oke, akhirnya gua tes, gua matiin si smartwatch lama gua. Nah, gua cuman pakai si Hello Smartwatch 2 ini. Nah, ketika gua pakai satu doang sih, dia memang iya agak nyamber koneksinya, dia bisa langsung connect meskipun, tapi gue pikir dia nggak yang sesmooth smartwatch lama gue, jadi kayak yang tetap terpatah-patah dan bahkan kadang tidak pair, tapi lebih seringnya sih pair. Jadi untuk koneksinya sih gue masih kayak gimana ya, agak labil aja gitu. Nah, sekarang kita masuk ke watch face-nya, dimana watch face itu sendiri buat gue adalah salah satu yang menunjang penampilan ketika kita menggunakan si smartwatch tertentu. Cuman sayangnya di Hello Smartwatch 2 ini dia itu watch face-nya cuma ada 5 dan tidak tersedia di aplikasinya. Jadi ya cuma itu aja. Dan jujur sih kalau misalnya menurut gua nggak yang begitu suka juga sama watch face yang ada di jamnya. Jadi ya sorry ini no offense ya gitu. Maksudnya ini masalah selera aja, ini sih selera. Sorry.
Baterainya dia ada 260 mAh, lumayan. Dan diklaim bisa tahan sampai 20 hari. Tapi setelah gua tes itu, gua cuma tahan sekitar 10 hari. Memang dengan notif yang menyala semuanya. Maksudnya ya gua terhubung dengan handphone terus, kemudian notifnya terus masuk ke handphone, dia kuat hanya 10 hari saja. Cuman bayangin, kalau teman-teman nggak aktifin notifikasinya dan nggak terhubung dan pakai cuman buat push kalau misalnya kalian buat olahraga doang gitu, kemungkinan sih bakalan nyampe 20 hari. Dan jujur, dia adalah smartwatch yang baterainya paling awet dari semua smartwatch yang pernah Bongkar Bro review. Mantap. Oh iya, jangan lupa chargingnya pakai yang kepala charger arus 5 volt karena lebih dari itu tidak disarankan. Kalian baca manual booknya atau di boxnya juga ada. Baca-baca deh. Bagaimana dengan fiturnya? Sebenarnya fiturnya bagus, cuman agak nanggung dikit menurut gua. IP ratingnya sih udah keren. Dia udah pakai IP68, di mana dia bisa dipakai nyemplung kedalaman 1,5 meter sampai 2 meter dalam waktu sekitar 30 menit. Oke punya cuy, bisa diajak berenang. Dia juga sudah bisa dipakai untuk remote musik. Ya, kalau misalnya kalian pakai TWS, kemudian ada handphonenya away, kalian lagi pakai jam doang, itu bisa dipakai buat remote musik. Meskipun di sini gua merasa agak kurang gimana ya, karena setiap gua masuk ke remote musiknya, untuk remote musiknya itu dia tuh kayak nggak bisa di pause gitu loh. Jadi cuman play, next, previous. Terus gua pencet-pencet mau pause, nggak bisa-bisa. Bingung gua. Oh iya, dia belum bisa ya buat ngangkat telepon. Maksudnya nelfon langsung dari jamnya itu dia belum bisa. Tapi dia bisa memberikan notifikasi telepon yang masuk ke handphone kalian. Termasuk chat dari beberapa aplikasi yang ada di handphone kalian. Sedangkan untuk jumlah karakter di notifikasinya sendiri sih buat gua nggak terlalu yang panjang amat. Tapi ya lumayan lah kepake buat baca-baca doang mah. Sedangkan fitur utamanya, dia punya 12 mode sport. Dia juga bisa find my device. Bisa dipakai juga buat ngitung step kalian nih kalau lagi olahraga. Ada heart monitoring juga nih yang bisa nyala terus-terusan. Dan ada juga sleep monitoringnya juga. Cuman buat olahraga, dia itu belum dilengkapi dengan GPS. Ya iyalah, harganya segini. Nggak mungkin ada GPS-nya juga. Jadi untuk penghitungan stepnya itu masih agak-agak kayak yang gimana ya? Agak ngawur aja karena dia balik lagi ke koneksi GPS kalian. Ya kalau misalnya GPS-nya ngaco, ya hitungan count stepnya juga bisa jadi ngaco. Sedangkan untuk heart monitoringnya, kalau kita tes nih dengan medical device yang asli, itu tuh masih ada perbedaan yang lumayan. Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Tapi ya wajar, si Hello ini kan bukan medical device. Jadi pasti ada perbedaan. Dan lumayan aja sih kalau buat pantau-pantau doang mah. Cuman sayangnya si Hello Smartwatch 2 ini dia itu fitur kesehatannya nggak lengkap cuy. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitornya tuh kebanyakan masih punya fitur medis yang lebih banyak, yang lebih lengkap. Tapi ya harganya nggak segini juga sih. Kesimpulannya, beli nggak nih si Hello Smartwatch 2 ini? Kalau gua sih masih bisa merekomendasikannya. Maksudnya gini, dia itu lebih ke fitur untuk olahraga. Ya, itu doang. Kalau buat medis ya terbatas banget. Karena tadi kan ya tahu sendiri ya, dia cuman punya heart monitoring, cuman gitu doang. Cuman nih, di harga 280.000, inget nih, 280.000. Kalian udah dapat build quality yang bagus, baterai tahan lama, fitur sport yang lumayan seabrek ketika kalian pakai, dan kalian juga dapat gaya. Ini tuh jadi kayak kalian dapat fungsi dan gaya di harga yang terjangkau. Karena kalau misalnya kita bandingkan yang lain, ada sih sebenarnya brand-brand sebelah, cuman nggak banyak pilihannya dan kebanyakan juga masih kayak smart band di harga segini tuh. Jadi menurut gua dia ini tuh murah banget dengan fasilitas atau fitur yang udah oke. Tapi yang jelas sesuaikan aja sama selera teman-teman, kebutuhan, dan yang pasti kemampuan. Jadi teman-teman sendiri yang memutuskan beli atau enggak si Hello Smartwatch 2 ini. Oke guys, kalau gitu videonya segini aja. Sorry kalau misalnya terlalu singkat, sorry kalau misalnya kurang detail. Buat yang bingung bisa tanya di kolom komentar di bawah. Sekalian buat komen giveaway-nya kalau mau si Moripot. Nah, buat teman-teman yang suka konten kayak kita nih, boleh dong di-subscribe Bongkar Bro biar kita makin senang lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.